Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kegembiraan, kami bersyukur karena putra-Mu telah menderita demi keselamatan kami. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tabah ketika harus menderita karena Injil putra-Mu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju ke berperang. Pada waktu itu Daud menyuruh Yoab supaya maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masih menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan, supaya dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang
kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab. Gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Maka engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukumanmu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bangkit menari-nari. Palingkanlah wajahmu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan kami langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang sederhana. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan,
ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di cabang yang dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam ini, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini berbicara tentang benih. Sesuatu yang kelihatannya kecil, sepele, bahkan tidak diperhatikan oleh kita. Benih itu ceritanya ditaburkan oleh penabur. Lalu petani atau yang menaburkan itu melanjutkan hidupnya. Dia tidur, dia bangun, dia kerja, dan tanpa dia sadari, benih itu mulai tumbuh dengan sendirinya. Tumbuhnya pelan-pelan, tidak heboh, tetapi benih itu sungguh-sungguh bertumbuh. Seringkali kita manusia itu ingin hasil yang cepat. Kita berdoa hari ini, besok maunya masalah langsung selesai. Kita menabur kebaikan sekarang, maunya langsung ingin dilihat dan dihargai oleh orang lain. Tapi hari ini Yesus mengajak kita semua untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda, bahwa kerajaan Allah itu bekerja dengan cara diam-diam. Tuhan bekerja bahkan ketika kita merasa tidak ada apa-apa yang terjadi, karena tadi Allah bekerja dengan cara diam-diam. Iman kita juga demikian. Mungkin kita berdoa, tapi kok kita berdoanya rasanya datar-datar saja. Kita ikut misa harian, tapi kok rasanya biasa-biasa saja. Usaha kita juga untuk berbuat kebaikan, kita berbuat dengan sabar, kita hidupnya jujur, kita hidupnya setia, kelihatannya itu sesuatu yang sepele. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, hal-hal yang kita anggap sepele itu, disitulah Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Dan benih itu, benih yang sudah kita taburkan, benih yang ada dalam diri kita, itu pun juga sedang bertumbuh meski kita belum bisa benar-benar melihat hasilnya. Dalam Injil hari ini, Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan biji sesawi yang kecil sekali. Tetapi pada akhirnya benih itu menjadi pohon yang besar dan memberikan tempat berteduh. Maka ini adalah kabar gembira untuk kita semua, bahwa hidup kita itu tidak harus menjadi sempurna dulu untuk dipakai Tuhan. Tetapi di sini yang kecil, yang sederhana, yang kelihatannya sepele itu, tetapi yang kita lakukan dengan tulus hati, itu sudah cukup untuk Tuhan. Tidak perlu sesuatu yang besar, tidak perlu sesuatu yang heboh, tapi cukup sesuatu yang kecil tapi dilakukan dengan setia. Hari ini kita semua diajak untuk tetap setia menabur harapan dan juga percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita percaya Tuhan yang setia menumbuhkan benih kecil itu di dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua.